Indonesia baru saja pastikan diri sebagai kekuatan baru di Asia. Media hingga pelatih dunia mengakui. Beberapa tahun lalu, kita mungkin akan mengatakan mustahil bagi Indonesia untuk bersaing di level Asia, apalagi untuk bisa lolos ke ajang Piala Dunia. Namun, usai laga kontra Arab Saudi, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan kepada media secara terbuka. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita mengulasnya. Jangan sampai ketinggalan video-video terbaru timnas, simak terus informasi selengkapnya sebagai berikut. Jika Indonesia sekarang telah berbeda dari Indonesia yang dulu, pernyataan Coach Shin Tae-yong tersebut tentu menarik. Kenapa ia mengatakan timnas sudah berbeda? Hal yang sebenarnya juga sudah disampaikan oleh mantan pelatih Filipina. Jika Indonesia sudah berada di level yang dekat dengan Jepang dan Korea. Lantas, apakah ini berarti Indonesia sudah jadi kekuatan baru sepak bola Asia? Hal itulah yang akan kita bahas di video ini teman-teman. Hal yang membuat timnas bisa disebut sebagai kekuatan baru sepak bola di kawasan Asia. Kok bisa pelatih asing mengatakannya? Media Vietnam mulai mengakui kekuatan timnas Indonesia. Surat kabar setempat merasa saat ini tim Garuda adalah kesebelasan terkuat di regional Asia Tenggara. Media kenamaan Vietnam, Soha, lewat ulasannya melaporkan bahwa timnas Indonesia bermain sangat baik. Mereka juga mengklaim kalau skuad Garuda saat ini merupakan yang terbaik di Asia Tenggara. Seperti yang saya bilang, kita perlu 15 poin. Artinya, kalau Bahrain dan Cina ini kita pertandingan ke sana, kalau bisa satu menang satu seri sudah luar biasa. Tapi, kalau dua-duanya menang, alhamdulillah, ucap Erick Thohir. Dengerin deh, apa yang disampaikan Pak Erick Thohir di video tadi. Jika dulu kita hanya bersaing dengan tim-tim level ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, hingga Thailand. Maka kali ini kita bersaing di level yang lebih tinggi untuk menghadapi tim-tim terbaik di level Asia. Sepak bola Indonesia telah berubah di bawah kepengurusan yang bagus dari Pak Erick Thohir. Bagaimana tidak, meski main di kandang lawan Bahrain dan Cina, timnas ini bisa optimis menang. Di mana seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, skuad Garuda itu menargetkan bisa meraih 4 poin. Hasil dari 1 imbang dan 1 menang, dan menjadi sangat baik, dan alhamdulillah jika timnas mampu menang di 2 laga dan mendapatkan 6 poin. Pertanyaannya, kenapa Erick Thohir bisa yakin bahwa Indonesia mampu meraih hasil positif di laga kontra Bahrain dan Cina? Jawabannya jelas, kualitas yang dimiliki skuad tim Garuda saat ini. Meskipun secara ranking FIFA Indonesia saat ini masih berada di ranking 129 FIFA, jauh di bawah Bahrain dan Cina. Namun deretan pemain berkualitas yang dimiliki tim Garuda saat ini membuat ranking FIFA Timnas Indonesia tak menggambarkan kekuatan kita yang sesungguhnya. Dan hal itulah yang sudah pernah dijelaskan oleh mantan pelatih timnas Filipina, Tom Saintfiet. Jadi, beberapa waktu lalu Tom Saintfiet ini sudah menjelaskan, jika dengan kekuatan yang dimiliki tim Garuda saat ini. Dengan deretan pemain keturunan level Eropa yang dimiliki timnas, kekuatan tim Garuda ini sudah makin mendekati kekuatan tradisional Asia dengan Jepang dan Korea. Kami tahu bahwa Indonesia adalah kekuatan baru dalam sepak bola Asia. Tim dari Indonesia sangat kuat para pemainnya. Saya berasal dari Belgia. Saya bekerja di Belanda. Saya tahu banyak pemain juga beberapa pemain Belgia, seperti Sandy Walsh. Indonesia makin mendekati level Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara semacam itu dalam sepak bola Asia, kata Tom Saintfiet sumberbola.net. Selain dari Tom Saintfiet, sorotan soal Indonesia sebagai kekuatan baru sepak bola Asia sendiri sejatinya sudah dilakukan media-media internasional. Salah satunya ESPN, dalam sebuah artikel yang berjudul Young Stars Plus A Dash of Eredivisie and MLS, Why Indonesia is Not Like Before, atau sederhananya, kenapa Indonesia udah nggak sama. Di situ mereka mengulas kekuatan baru Indonesia yang membuat tim ini diperhitungkan oleh tim-tim di Asia sekarang. ESPN menyebutkan, jika ada 2 strategi yang sukses. Pertama adalah strategi untuk membawa banyak pemain muda ke skuad tim utama, seperti Marcelino Ferdinand, Arhan Pratama, hingga Rizky Ridho. Dan yang kedua, memanfaatkan pemain diaspora secara besar-besaran, yang secara signifikan mampu mengontrol level timnas Indonesia. Hal ini digunakan bersamaan dengan pemanfaatan diaspora Indonesia secara besar-besaran di seluruh dunia. Dengan pemain-pemain seperti Martin Paes yang menyelamatkan penalti melawan Arab Saudi, Rafael Struijk, Justin Hubner, Jai Itzes, Ivar Jenner, dan Kelvin Verdong,
Semuanya pemain kelahiran Belanda yang turut serta, tulis media ESPN dalam artikelnya. Setelah melihat gimana pelatih Filipina dan media ESPN mengakui, jika Indonesia sebagai kekuatan baru Asia. Pertanyaannya adalah, apakah indikasi yang bisa membuat kita layak menyebut, timnas Indonesia memang sudah berada di level tersebut bersaing dengan tim top Asia? Menahan imbang Australia dan Arab. Indikasi nyata yang sudah terlihat dari argumentasi bahwa Indonesia sudah bisa dianggap sebagai kekuatan baru Asia adalah penampilan timnas saat menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Seperti kita tahu, selain Korea dan Jepang, Arab dan Australia adalah dua tim terbaik di Asia saat ini. Keempat negara tersebut adalah langganan Piala Dunia, dan dari dua laga yang sudah dimainkan timnas di round 3 ini. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang dua lawan kuat tersebut, pada pertandingan melawan Australia yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno 10 September 2024 lalu. Indonesia mampu menunjukkan pertahanan yang solid untuk menyudahi pertandingan dengan skor 0-0. Di mana Martin Paes melakukan beberapa penyelamatan krusial yang mencegah Australia mencetak gol. Sebelumnya, pada laga melawan Arab Saudi yang digelar King Abdullah Sports City Jeddah, Indonesia juga berhasil menahan imbang tim raksasa Asia tersebut dengan skor 1-1. Di mana timnas Indonesia bahkan sempat mencetak gol lebih dulu lewat Sandy Walsh memanfaatkan tembakan dari Ragnar Oratmangoen. Jelas ini adalah tanda nyata jika timnas Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan saat mampu bersaing dengan tim terbaik di Asia. Seperti kata Roberto Mancini, di pertandingan pembuka selalu sulit, dan kami juga menghadapi tim yang memiliki pemain bagus yang bermain secara profesional di liga-liga Eropa. Kami mempunyai masalah saat mengkonversi peluang nyata yang kami dapatkan pada pertandingan terakhir menghadapi timnas Indonesia, diujar Roberto Mancini sumber ore.id. Skuad mahal timnas Indonesia. Indikasi selanjutnya, yang menggambarkan jika kita punya timnas yang layak disebut sebagai kekuatan baru sepak bola Asia, adalah gambaran nilai dari skuad tim Garuda. Jika dulu nilai skuad kita masih di bawah 100 miliar, maka sekarang skuad kita sudah punya nilai mencapai 290 miliar rupiah. Nilai itu belum ditambah dengan Mesilgers yang memiliki nilai market value hingga 121 miliar rupiah. Sehingga secara total, nilai skuad tim Garuda ini sudah melebihi tim-tim seperti Cina dan Bahrain. Dengan mendekati Arab Saudi, yang nilai skuadnya di angka 509 miliar rupiah. Jadi market value ini memang tak bisa menjamin Indonesia akan menang atas Bahrain atau Cina. Tapi, yang pasti ini menunjukkan jika kualitas timnas Indonesia secara individu memiliki deretan pemain yang lebih berkualitas, yang juga menggambarkan jika skuad kita sudah berada di level tim-tim elit seperti Arab Saudi. Sekarang tinggal kita buktikan di awal bulan Oktober nanti, apakah keinginan Erick Thohir dan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas bisa meraih 6 poin di lawatan Bahrain dan Cina bisa terwujud, semoga ya. Jika bisa timnas bakal membuka pintu ke ajang Piala Dunia lebih besar, karena tambahan 2 poin akan membuat timnas mengoleksi 8 poin. Makin dekat dengan target 15 poin yang dicanangkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk lolos ke Piala Dunia. Oh ya, Indonesia juga dipastikan nggak akan berhenti untuk menambah kekuatan dari deratan pemain diaspora, seperti yang dikatakan Erick Thohir jika program ini bukan program jangka pendek.